Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita berkumpul di sini karena ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan. Kita akan ada pemotongan gaji sebanyak 30%. Tak ada yang bilang ini akan mudah. Karena hidup adalah amanah. Halo Nat. Halo, Din. Lo lagi sibuk nggak? Enggak kok, nggak sibuk. Kenapa? Setiap dari kita adalah istimewa. Gaji karyawan tuh bakal dipotong. Dan berbeda adalah hal yang biasa. Merasa sedih bukanlah hal yang tabu. Yeay, Mama Gut. Selamat siang, Bu. Karena kadang manusia memang selemah debu. Ngapain ditolongin? Malu sekali jadi suami. Bentar ya. Oh iya. Kerjaan kamu banget. Ingat kan? Ini cewek dari Iya, dengerin ya. Jadi ibu kok nggak bisa ngurus anak, sibuk dengan urusan kamu di luar sana. Dengar mama nggak? Iya, Ma. Ya udah, nanti Tia telepon lagi ya, Ma. Tia ada urusan mendadak. Ya. Kenapa? Kok nangis? Ada saatnya kita butuh dukungan agar mampu melewati ujian. Dia, mama itu marah sama kamu itu karena sayang. Ma, ayo main. Mimpi jadi alasan untuk bertahan. Tia, masa kayak gini aja kamu banyak salahnya? Pokoknya ini peringatan terakhir ya buat kamu. Ini saatnya kita pegang kendali. Jangan jalani ini sendiri. Sorry ya, gue malah jadi cerita masalah gue. Karena di sini kita tumbuh bersama, beserta mimpi perempuan Indonesia lainnya. Para puan, tumbuh bersama kekuatan mimpi perempuan Indonesia. Halo, apa kabarnya kawan puan hari ini? Semoga selalu sehat dan juga pastinya harus tetap semangat. Senang sekali saya Adisti Larasati bisa menemani kawan puan di acara Arisan Para Puan di episode kita kali ini, episode ketiga. Di sini kita akan menggali dan juga sharing-sharing sudah seberapa mampu kawan puan untuk menerima dirinya sendiri. Tentunya ditemani dengan narasumber yang pastinya bakal seru sekali untuk hari ini. Gak hanya itu, kawan puan juga bisa sharing secara langsung terkait dengan definisi menerima diri sendiri menurut kamu itu seperti apa. Tentunya dalam sesi According to Me, serta 3 cerita yang paling menarik dan juga menginspirasi akan mendapatkan hadiah e-wallet senilai Rp200.000.
Nah, acara Arisan Para Puan ini diselenggarakan oleh media online baru yang merupakan bagian dari KG Media bernama Para Puan. Kita kenalan dulu dengan para puan, karena nanti akan ada sesi kuis dan juga akan ada pertanyaan seputar para puan. Simak baik-baik dan akan menangkan hadiah e-wallet senilai Rp150.000 untuk masing-masing 3 orang pemenang yang dapat menjawab dengan cepat dan pastinya harus benar. Nah, para puan sendiri adalah media online khusus perempuan dengan tagline Tumbuh Bersama Kekuatan Mimpi Perempuan Indonesia yang bisa kawan puan akses di website parapuan.co. Di dalamnya ada 5 kanal yang membahas love and life, wellness, fashion and beauty, serta lady boss, dan yang pasti satunya adalah trending topic. Selain itu, para puan juga hadir di beberapa media sosial seperti ada di Instagram, kemudian juga ada di Twitter, lalu juga ada di TikTok dengan username @cerita_parapuan, serta di Facebook, YouTube, dan juga Spotify dengan nama Cerita Para Puan. Sementara itu, para puan juga memiliki program reguler loh, diantaranya adalah di podcast Cerita Para Puan yang tayang setiap hari Jumat di channel YouTube dan juga Spotify, Cerita Para Puan. Kemudian juga ada Arisan Para Puan, yakni berisikan ruang berdiskusi dan juga berbagi pengalaman kehidupan yang hadir setiap bulan sekali via Zoom seperti saat ini. Sebelum memulai acara sharing diskusi kita kali ini, langsung saja kita simak apa aja sih sebenarnya tata cara dan juga peraturan dalam Arisan Para Puan di episode 3 kita kali ini. Ini dia yang pertama, peserta harus menjaga ketertiban sepanjang acara, termasuk tidak melakukan spam di kolom chat dan mengganggu peserta lainnya dengan cara apapun. Peserta akan di-mute secara otomatis saat masuk ke dalam kelas. Peserta dilarang unmute sepanjang jalannya acara agar suara ini tidak mengganggu peserta lain kecuali diizinkan oleh host. Nah, peserta hanya boleh bertanya dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom Q&A dengan format nama, usia, domisili, pertanyaan selama acara berlangsung pastinya. Dan yang keempat, acara ini direkam sebagai dokumentasi. Kelima, peserta yang mengganggu ketertiban acara, mohon maaf ya, akan dikeluarkan dari acara secara terpaksa. Diharapkan para peserta dapat aktif bertanya dan mematuhi semua peraturan ini tanpa terkecuali. Nah, itu tadi bagaimana tata cara dan juga peraturan selama Arisan Para Puan di episode 3 kali ini. Selanjutnya, kita akan melihat dan juga mendengarkan kawan puan untuk juga bisa join di menti.com dengan kode 69895844 dan menjawab 3 pertanyaan sebagai bahan selanjutnya. Nah, kita lihat nih pertanyaan pertama. Apa hal yang tidak kamu sukai dari dirimu? Ini dia, kita lihat bersama. Jawabannya apa saja? Apa hal yang tidak kamu sukai dari dirimu? Oke, dan yang kedua, apa hal yang paling kamu sukai dari dirimu? Kita lihat dulu. Kita lihat dulu pertanyaan pertama, apa hal yang tidak kamu sukai dari dirimu? Peserta bisa mengetik apa yang tidak kamu sukai dari dirimu. Nah, ini dia nih salah satu peserta ada yang bilang overthinking kawan puan. Waduh, luar biasa ya overthinking, jangan sampai overthinking ya. Ada lagi, silakan kawan puan, apa hal yang tidak kamu sukai dari dirimu? Kira-kira apa saja nih kawan puan? Bisa di-share, diketik di kolomnya. Oh, ini dia, ada cengeng, juga apa yang tidak kamu sukai, ada ambisius, ada insecure, kemudian ada rendah diri. Waduh, ternyata banyak sekali ya yang tidak disukai dari diri kita sendiri. Ada juga terlalu menurut sama orang tua, kemudian juga ada rendah diri. Wah, banyak banget nih ternyata ya. Irian juga ternyata tidak disukai dari diri kawan puan. Dan ada juga perilaku konsumtif, distraction, kemudian ada malas, tidak pede,
kemudian ada bawel, juga ada beberapa hal yang tidak disukai oleh kawan puan. Nah, ini dia nih. Wah, banyak sekali ternyata ya. Perfeksionis juga ternyata tidak disukai oleh kawan puan ya. Kurang sabar, suka menunda, posesif dalam hubungan. Wah, luar biasa nih ya. Beberapa hal yang tidak disukai dari kawan puan. Selanjutnya, ternyata yang paling besar itu adalah, yang paling banyak adalah yang overthinking. Overthinking adalah salah satu hal yang paling tidak disukai dari diri kawan puan. Waduh, iya bener sih, saya juga suka, kadang-kadang suka overthinking sih ya, tapi itu yang harus dihindari dan juga di-manage seperti apa supaya tidak terlalu overthinking dalam tanda kutip ya. Oke, pertanyaan kedua, kita akan ajukan, apa hal yang paling kamu sukai dari dirimu? Tadi adalah hal yang paling tidak disukai dari diri kawan puan. Sekarang apa hal yang paling kamu sukai dari kawan puan? Oke, wow, ini dia deh ternyata ya. Ada tulus, percaya diri, mudah merasa cukup, cuek, apalagi nih, gampang bergaul, never give up, jujur, cekatan, loyalty. Kemudian apa lagi? Wah, banyak banget nih. Punya empati tinggi, pandai bersyukur, positive thinking. Waduh, mudah merasa cukup. Wah, pandai bersyukur, tidak baper. Nah, itu dia tuh. Jangan baper-baperan ya hari gini ya. Nah, ini ternyata yang paling banyak disukai dari diri kawan puan adalah percaya diri. Ternyata banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana yang punya percaya diri yang cukup besar, dan pastinya kita harus punya percaya diri ya, percaya terhadap diri sendiri. Oke, itu tadi ada hal yang paling disukai dari dirimu. Dan yang ketiga, kita lihat pertanyaannya. Dalam proses menerima diri, apa tantangan terbesar yang pernah kamu alami? Nah, ini dia nih. Kita lihat jawaban dari kawan puan. Apa saja sih sebenarnya tantangan terbesar yang pernah dialami oleh kawan puan dalam proses menerima diri? Wow, ada stigma, penyesuaian, inkonsisten, ragu, menyangkal mimpi, apalagi? Aduh, banyak juga ya ternyata ya. Tekanan dari lingkungan, opini dari orang lain, mengalahkan ego, takut digibahi, insecure, penyesuaian, menyangkal mimpi, ragu stigma negatif, memaafkan diri sendiri, persepsi lingkungan, mudah tertrigger, standar sosial. Nah, itu dia tadi beberapa tantangan terbesar yang pernah dialami oleh kawan puan. Takut tidak bisa melewati, berarti tidak percaya diri, kemudian memaafkan diri sendiri, opini dari orang lain, ada ikhlas, itu tadi yang juga sebenarnya ketika diomongin gampang, tapi ketika dipraktekkan agak susah begitu. Nah, ini dia ternyata yang paling banyak proses menerima diri, tantangan terbesar yang pernah kawan puan alami adalah soal stigma. Oke, menarik sekali ya terkait dengan dalam proses menerima diri, tantangan-tantangan yang harus dialami oleh kawan puan. Nah, kita akan juga menjelaskan dalam sesi selanjutnya sore ini di Arisan Para Puan di episode 3 kali ini akan ada sesi workshop secara langsung dengan narasumber pastinya yang menarik sekali pembahasan kita. Kemudian ada sesi tanya jawab, kemudian ada opinion according to me, kemudian ada juga quiz, dan juga selanjutnya ada closing. Oke, Arisan Para Puan kali ini tentu saja saya tidak sendiri nih. Ada narasumber saya yang kawan puan bisa dikatakan hebat sekali karena kawan puan yang satu ini adalah single mom.
narasumber kita ini bisa disebut sebagai sosok perempuan yang inspiratif untuk dapat berbagi kepada kita semua mengenai menerima diri sendiri, lalu bagaimana kemudian ia ini bisa menghadapi stigma, kemudian ada jatuh bangunnya sebagai seorang single mom, hingga bagaimana ia ini akhirnya dapat mencapai kebahagiaan karena mampu menerima situasinya dengan lapang dada. Langsung saja kita sambut. Ini dia ada Mbak Mauren Hitipeu. Halo, selamat sore Mbak Mauren. Selamat sore Mbak Adi, apa kabar? Baik Mbak Mauren, apa kabar hari ini Mbak Mauren? Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Selalu harus sehat dan juga tetap harus semangat ya walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini ya Mbak Mauren ya. Betul sekali. Oke, Mbak Mauren, ini kita akan bacakan sedikit ya beberapa Mbak Mauren ini sebagai founder dan juga komunitas dari Single Moms Indonesia, kemudian juga ada pernah freelance di independent contractor, kemudian ada public relation manager di salah satu hotel di Jakarta, kemudian menempuh pendidikan juga di Stikom Interstudy, dan ada beberapa sertifikasi yang juga sudah diperoleh dari kepada Mbak Mauren begitu ya. Mbak Mauren, kita langsung saja ke pertanyaan pertama nih Mbak Mauren. Mbak Mauren ini kan sebagai founder dari komunitas Single Moms. Nah, dalam kegiatan di pandemi COVID-19 kali ini, kegiatannya apa aja sih Mbak untuk di komunitas Single Moms? Iya, sebelumnya selamat sore semua. Kawan puan, senang sekali bisa hadir sore ini, bisa berbagi cerita dan mudah-mudahan bisa menginspirasi. Kegiatan kami di Single Moms Indonesia selama masa pandemi ini memang kita alihkan online ya Mbak Adis, karena kondisinya seperti ini. Tapi memang dari awal kami itu mulainya dari online sebetulnya, dari Facebook Group. Jadi transisi dari offline ke online ini sebetulnya tidak banyak kendala gitu, karena anggota kami juga tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada beberapa yang di luar negeri. Nah, kegiatan yang kami lakukan selama masa pandemi ini banyak banget Mbak, mulai dari pengelolaan keuangan, bagaimana pelaporan pajak untuk ibu tunggal itu juga kami lakukan gitu ya, karena mungkin ada syarat-syarat yang agak berbeda nih gitu untuk teman-teman yang statusnya sekarang ibu tunggal gitu. Kemudian kami melakukan pelatihan-pelatihan yang tujuannya bisa memberdayakan teman-teman. Sebetulnya salah satu program kami yang cukup sukses di masa pandemi ini dan lahir karena adanya pandemi itu pada saat kami melakukan fundraising, kami berhasil mengumpulkan dana lebih dari 100 juta yang kami bagikan ke hampir 400 anggota kami yang terdampak COVID-19 ya Mbak. Jadi mereka kena PHK atau kena unpaid leave gitu ya. Kita berhasil melakukan fundraising. Kemudian dari fundraising ini lahirlah sebuah program yang kami namakan SME Kuliner, di mana kami dibantu oleh beberapa angel investors yang semuanya adalah perempuan. Jadi mereka memberikan modal ke teman-teman kami yang punya usaha kuliner. Saya lihat ada peserta hari ini, ada beberapa yang ikutan program ini SME Kuliner, jadi mereka mendapatkan pendanaan, kemudian mendapatkan mentoring, dan itu senang sekali ya Mbak, kita melihat bagaimana teman-teman ini di tengah pandemi tetap bisa berkarya, tetap bisa berdaya. Kira-kira begitu Mbak. Jadi selama pandemi COVID-19 ini juga tetap berkegiatan walaupun secara online, tidak hanya sekedar curhat-curhat saja, namun juga ada soal pengelolaan keuangan, kemudian juga ada pelatihan-pelatihan bagi para single moms yang ada di beberapa wilayah di Indonesia, begitu ya Mbak Mauren ya? Mbak Mauren, kita kan tahu di pandemi COVID-19 ini kegiatan, hampir seluruh kegiatan ini sebelumnya memang kalau sekarang sudah berangsur pulih begitu. Namun untuk anak-anak kan juga masih sekolah dari rumah. Sebenarnya apa tantangan terbesar dan support system seperti apa yang harus didapati kepada single moms seperti apa Mbak Mauren? Bisa diceritakan? Iya, memang kalau dibilang tantangan pasti lebih menantang setelah pandemi ya Mbak. Di saat teman-teman, apalagi yang mereka yang dulunya bekerja dari kantor, kemudian sekarang harus bekerja dari rumah sambil mendampingi anak-anak sekolah gitu. Itu banyak sekali, saya juga mendengar cerita teman-teman yang
mereka ngerasa kepalanya bercabang gitu ya, harus mendampingi anak-anak gitu. Dan memang mereka membutuhkan support dan kebanyakan mendapatkan support itu dari keluarga inti, Mbak. Kalaupun mereka tidak punya keluarga inti, mereka punya Single Moms Indonesia. Jadi teman-teman di Single Moms Indonesia biasa menyebut komunitas kami sebagai rumah teduh. Jadi mereka bisa berbagi, bisa saling melepaskan unek-unek lah Mbak, bisa nguatin gitu ya. Karena memang kami menciptakan rumah dalam tanda kutip rumah virtual di mana teman-teman ini bisa saling menguatkan, bisa bebas bercerita tanpa takut dihakimi, tanpa merasa ada stigma atau sebagainya. Tapi itu penting banget sih Mbak, support untuk ibu tunggal. Jadi support system dari pihak keluarga pastinya itu juga sangat diperlukan ya kepada single moms yang saat ini tengah berjuang dan tetap harus semangat, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini ya Mbak Mauren ya. Iya, Mbak Mauren, bisa diceritakan nggak sih, dibagikan ceritanya Mbak Mauren terkait dengan apa sih perbedaan dari soal keuangan dan juga dari emosional, perbedaan antara ketika sebelum dan juga sekarang sudah jadi single moms begitu, Mbak Mauren? Iya, pasti perbedaannya akan sangat terasa ya Mbak, apalagi untuk teman-teman yang mungkin punya anak lebih dari satu. Di saat masih menikah atau masih mungkin yang ditinggal suami berpulang duluan gitu ya, sebelum itu kondisi finansialnya pasti kebanyakan lebih stabil gitu kalau dibandingkan setelah menjadi ibu tunggal. Nah itu memang menjadi tantangan nomor satu. Jadi kami pernah melakukan survei di komunitas, itulah tantangan nomor satu itu finansial. Dan tidak bisa kita pungkiri juga Mbak Adis bahwa sayang sekali kecenderungan di Indonesia setelah perceraian itu ayah melepaskan tanggung jawab kebanyakan. Mungkin hanya sekitar 10% lah yang punya privilege mantannya itu masih mensupport anak-anak secara finansial. Nah, jadi kan beban untuk ibu tunggal ini jatuh sepenuhnya ke si ibu gitu ya Mbak. Mereka harus mencari cara gimana nih, mesti menghidupi anak-anak, bayar uang sekolah dan yang lain-lain. Sementara kalau mereka dulunya bekerja mungkin agak lebih gampang ya Mbak untuk kembali ke dunia kerja, dunia karir. Tapi ini sangat menantang untuk teman-teman yang dulunya murni 100% ibu rumah tangga. Jadi itu menantang sekali. Makanya kami berusaha membuat program-program yang bisa menambah skill teman-teman. Jadi setelah ngikut kelas ini, misalnya contoh kemarin kami bikin kelas homemade sosis bratwurst gitu ya Mbak. Jadi setelah ikut kursus ini, mereka bisa langsung coba bikin di rumah. Kalau udah oke, bisa langsung jualan. Jadi itu menjadi menjadi income untuk teman-teman. Gitu. Kalau untuk Mbak Mauren, maaf saya potong, ini suaranya agak terdengar kecil sekali ya di kita, jadi mungkin Mbak Mauren bisa lebih mendekatkan suaranya ke mikrofon, begitu supaya bisa terdengar lebih clear dan juga lebih jelas terkait dengan penjelasan tadi Mbak Mauren. Nah, untuk diskusi kita di Kawan Puan ini, yang ingin bertanya juga bisa langsung tuliskan saja pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, _domisili, _pertanyaan. Itu dia tadi. Jadi, Kawan Puan juga bisa menuliskan pertanyaan dari Kawan Puan kepada Mbak Mauren ini langsung di kolom chat begitu ya, dengan formatnya nama, _domisili, _pertanyaan. Oke, kita lanjutkan kembali ya Mbak Mauren ya. Nah itu tadi. Oke. Nah itu tadi Mbak Mauren, tadi juga Mbak Mauren saya menarik sekali. Ternyata setelah perpisahan begitu ya, tidak entah itu perceraian atau suami meninggal dunia, isu atau masalah adalah soal finansial begitu ya, yang harus single moms ini harus struggling di situ untuk menghidupi anak-anak. Kalau perceraian ternyata hanya beberapa persen saja yang suami masih bisa, atau mantan suami begitu ya, masih bertanggung jawab untuk memberikan support secara finansial. Nah, ini nih yang juga menarik. Kita aja kalau pacaran setelah putus itu ada galau-galauan ya Mbak ya. Nah, secara emosional kalau pacaran aja ada galau gitu kan, seminggu, 2 minggu, sebulan. Nah, kalau kalau single mom sendiri begitu ya, setelah perceraian atau setelah pasangan berpulang ke Tuhan begitu,
butuh berapa lama kemudian penyesuaiannya? Apakah masing-masing individu itu berbeda-beda atau seperti apa, Mbak Mauren? Iya, kalau kita bicara tentang seberapa lama prosesnya gitu ya Mbak ya untuk pulih secara batin gitu, saya tidak bisa memberikan timeline sebetulnya Mbak. Kenapa? Karena proses healing, proses penyembuhan luka batin itu adalah suatu perjalanan ke dalam diri kita yang sangat-sangat personal sifatnya. Jadi kalau mungkin untuk saya butuh 2 tahun, mungkin buat teman yang lain mungkin butuh setahun aja dia udah beres gitu masalahnya gitu. Jadi memang kita tidak bisa membandingkan perjalanan kita pribadi dengan orang lain. Tapi yang bisa kita lakukan adalah membandingkan perjalanan kita sebelumnya dengan yang sekarang. Gitu. Jadi kita bisa compare. Oh, misalnya saya bercerai setahun yang lalu. Mungkin setahun yang lalu ngelihat muka mantan aja rasanya gemes ya Mbak, mau nabok gitu. Tapi setahun kemudian udah bisa WA-an tanpa pakai emosi gitu kan, itu progres ya gitu. Jadi itu harusnya kita udah berbangga dengan progres yang kita ciptakan. Kira-kira seperti itu Mbak, karena memang fasenya beda-beda. Jadi proses healing atau penyembuhan dari awalnya dalam tanda kutip komplit begitu ya sampai akhirnya menjadi single moms itu masing-masing individu berbeda-beda, butuh waktu, ada yang 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun tergantung case-nya juga nggak sih Mbak? Betul, karena setiap kasus perceraian kan berbeda ya Mbak. Jadi memang ada yang namanya 5 stages of grief. Jadi 5 tahapan kedukaan. 5 tahapan kedukaan. Ya, ini bisa menjadi patokan atau paling tidak menjadi indikator lah. Kita sekarang emosinya lagi di mana sih? Ini biasanya diawali dari anger, dari marah. Kita tidak terima misalnya suami meninggal atau suami memilih orang lain gitu ya Mbak. Itu biasanya itu gitu. Tapi ini juga 5 stages of grief ini tidak bisa lagi-lagi tidak bisa dijadikan patokan pakem banget 100% karena setiap orang fasenya berbeda gitu. Ada orang yang bisa loncat dari jadi itu yang pertama dia ada anger, kemudian sorry Mbak, yang pertama itu denial, jadi penyangkalan. Aku nggak terima nih rumah tanggaku berakhir karena ya siapa sih Mbak yang menikah dan berharap akan bercerai, kan nggak ada ya. Gitu. Ada. Kemudian yang kedua itu ada anger. Nah ini biasanya di saat, wah udah kayaknya senggol bacok aja deh. Nah kemudian setelah anger ini ada fase bargaining, tawar-menawar. Nah ini biasanya tergantung kedua belah pihak nih Mbak. Kalau masih bisa pernikahan ini diselamatkan, biasanya masih bisa survive. Tapi kalau udah nggak bisa, ya udah gitu kan. Kemudian yang keempat itu adalah depresi. Nah ada juga teman-teman yang dari pengalaman mereka nggak nyampe bargaining nih Mbak, tapi langsung loncat ke depresi. It's normal, it's okay. Memang balik lagi itu personal. Tapi tahap terakhir itu adalah acceptance. Jadi sebetulnya nyambung dengan topik kita hari ini. Topik kita kali ini adalah self acceptance. Aku berharga, aku cukup begitu ya. Mbak Mauren, tadi juga ada 5 tahap kedukaan yang harus dilewati begitu ya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, 5 tahap kedukaan itu yang harus dilewati sampai akhirnya single moms ini bisa mengatakan, ya saya juga sudah menerima diri sendiri saya seperti apa, begitu ya, self acceptance gitu. Nah, kalau self acceptance sendiri buat Mbak Mauren sendiri itu seperti apa sih Mbak Mauren? Buat saya pribadi, self acceptance itu adalah satu titik di mana saya sudah berdamai dengan diri saya. Ya, jadi saya sudah nggak lagi yang berandai-andai gitu loh Mbak. Udah nggak mikir, kalau dulu aku begini, kalau dulu aku ngelakuin A, B, C, D, mungkin hidupku akan berubah. Udah nggak mikir ke sana sebetulnya. Gitu. Itu tandanya saya sudah berdamai dengan masa lalu, sudah menerima masa kini, dan
punya harapan untuk masa depan, gitu ya. Walaupun di tengah stigma, di tengah penghakiman orang lain, kalau kita self acceptance-nya sudah kenceng, gitu ya, itu udah nggak akan ngaruh sih Mbak sebetulnya. Gitu, karena kita sudah penuh dengan self love juga, kita mencintai diri kita apa adanya, udah 100% menerima dan percaya bahwa kita berharga. Sebetulnya itu. Tapi kan butuh apa ya? Butuh berjiwa besar begitu ya, bisa dikatakan sampai kita bisa dalam tahap self acceptance gitu. Kalau bisa diceritakan kepada kawan puan semuanya, faktor-faktor apa yang bisa mendukung kita bisa akhirnya kita bisa menemukan self acceptance kita gitu. Ya, memang yang prosesnya ini juga balik lagi sangat-sangat personal ya Mbak ya. Perjalanan self acceptance ini kita memang harus berproses gitu. Tapi bisa teman-teman mulai dari menyadari bahwa kita ini memang tidak sempurna. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang sempurna, gitu ya Mbak. Dan kadang tadi saya baca yang hasil polling Mentimeter itu banyak sekali yang kayaknya lebih cepat pada saat kita ngebahas yang nggak saya sukai dari diri saya. Wah, itu cepet banget. Langsung ya semuanya ya, curhat gitu kan. Tapi begitu kita ditanya apa yang kita sukai dari diri kita, itu kayak mikirnya lama gitu loh Mbak. Oke, benar-benar. Itu sebenarnya bisa menjadi indikator tersendiri juga bahwa mungkin kita masih punya PR untuk sampai ke titik bisa menerima diri sendiri gitu. Diawali dengan itu, menyadari bahwa ya udah emang nggak sempurna, tapi aku diciptakan berharga. Nah ini berharganya ini loh Mbak, kita memvalue diri kita sendiri, apapun bentuknya, apapun ukuran kita lah gitu ya. Nggak kalau yang rambutnya keriting kayak saya gitu, saya juga dulu bisa menerima rambut keriting ini perjalanan puluhan tahun Mbak, jadi jadi mau dibonding gitu kan ya, zaman dulu tuh selalu dicatok, dibonding lah segala gitu kan. Itu juga self acceptance adalah di saat kita bisa menerima seapa adanya kita, gitu ya. Bukan berarti kita kalau udah self acceptance terus nggak ada self developmentnya, enggak. Ya jangan sampai teman-teman juga salah kaprah ya, bahwa self acceptance itu adalah titik di mana betul-betul kita sudah mencintai diri sendiri, sudah berdamai dengan diri sendiri. Nanti akan ada saya share tipsnya Mbak. Nah itu tuh yang paling penting sebenarnya, tips supaya kita bisa self acceptance begitu. Nah kalau dari dukungan keluarga, seberapa penting begitu ya untuk single moms dan juga kawan puan untuk bisa akhirnya dalam level oke, saya bisa menerima diri saya, sadar betul kalau saya ini berharga dan saya ini sudah cukup begitu. Betul, memang dukungan keluarga ini pasti penting banget ya Mbak. Tapi memang ada kondisi-kondisi khusus di mana keluarga mungkin tidak mendukung. Nah, itu kan berarti tantangan eksternal nih Mbak, gitu ya. Tapi yang bisa kawan puan lakukan adalah fokus dulu aja ke dalam. Gitu. Fokus pembenahan diri sendiri dulu begitu ya berarti ya Mbak Mauren ya? Betul sekali Mbak. Di saat kita sudah mulai damai dengan diri sendiri, udah mulai self love, percaya auranya pasti beda Mbak. Ya, aura kita tuh kan beda gitu, dan langsung aura cantik gitu ya. Auranya cantik pokoknya, bener Mbak. Dan itu pasti keluarga kita, orang-orang terdekat itu kan merasakan perubahan itu kan Mbak. Gitu lah. Dan dengan sendirinya mereka akan mendukung kita. Apalagi untuk teman-teman yang single moms ya, saya suka mengingatkan bahwa mungkin kalau di awal keluarga kurang mendukung, harap dimaklumi. Karena mereka juga tersakiti kan, karena perceraian atau perpisahan yang tidak baik-baik, ya Mbak ya. Ada drama-drama, pasti keluarga juga kan kecewa ya, patah hati. Jadi sebetulnya menjadi single moms itu juga menantang untuk mereka, karena orang tua, keluarga, mana ada sih yang mau ngelihat anaknya jadi single mom, pasti mereka juga sedih ya Mbak ya. Jadi mungkin dengan kesedihannya mereka tidak tahu bagaimana cara mendukung kita, akhirnya mereka jadi sensi, kitanya baper. Seringnya terjadi konflik seperti itu.
Tapi kalau kita sudah pelan-pelan berproses, insya Allah keluarga bisa apa ya, lebih terbuka dan melihat, oh ternyata anakku sudah lebih bahagia nih justru setelah perceraian, ya udah deh gitu, biarin aja dia jadi single mom, nggak apa-apa, dia masih punya keluarga gitu kira-kira. Itu tadi kita berbicara soal bagaimana support system dari keluarga begitu ya, sampai kita berada dalam level self acceptance gitu ya. Nah, yang tidak bisa dilupakan dan yang harus juga menjadi konsentrasi kita adalah soal anak juga begitu. Kalau misalkan oke lah kita bisa nih udah dalam level self acceptance. Lalu bagaimana kemudian kita juga bisa harus apa ya? Mengatakan kepada anak, ya inilah yang terjadi dan inilah yang harus kita terima. Seperti apa? Itu kan tantangan terbesar sekali ya Mbak, menurut saya Mbak. Ya, memang itu salah satu tantangan dan sering sekali ditanyakan teman-teman di single moms ya Mbak. Biasanya pada nanya, gimana ngasih tahu anak, gitu ya. Tapi yang perlu kita ingat, anak-anak kita tuh sebenarnya makhluk-makhluk kuat loh, manusia kuat loh anak kita ini. Walaupun mereka masih kecil, tapi mereka itu tanpa kita kasih tahu bahwa orang tuanya bermasalah, mereka tahu loh Mbak. Mereka di perut ibunya 9 bulan. Ada yang namanya koneksi batin. Yeah. Kita nggak perlu, even kita berantemnya ngumpet-ngumpet, anak itu tahu kalau orang tuanya berantem. Mereka bisa ngerasa. Gitu. Jadi saya selalu menganjurkan teman-teman untuk untuk ngasih tahu aja ke anaknya. Kalau orang tuanya berpisah, tapi gunakan bahasa yang sesederhana mungkin, yang disesuaikan dengan umur anaknya, Mbak. Karena kemampuan anak mencerna informasi kan beda-beda ya. Gitu. Jadi mungkin anak 2 tahun mungkin nggak paham cerai. Iya, itu dia. Dia itu seperti apa? Dia cuma tahu ayahnya sama ibunya sudah tidak satu rumah lagi, sudah tidak bareng lagi begitu ya. Betul. Nah, itu bahasa itu yang Mbak Adis ucapkan tadi, kalimat itu juga sebetulnya sudah menjawab pertanyaan anak sebetulnya. Jadi memang sebaiknya, ini juga saya juga pernah ngobrol dengan psikolog, memang psikolog juga menyarankan bahwa kita jujur aja sama anak Mbak. Tapi jujur bukan dalam arti kita langsung buang sampah juga ke anak gitu, enggak. Ya, jadi tetap pada batasan-batasan wajar gitu ya, kita jelasin aja bahwa oh papa mama sudah nggak sama-sama, tapi papa mama masih sayang sama kamu, kamu masih bisa ketemu papa. Harapannya seperti itu sih ya Mbak. Tapi kalaupun memang kondisinya berpisah dan bapaknya menghilang, itu yang pahit banget, berat banget, tapi kita juga harus jujur sama anak Mbak. Kenapa? Supaya anaknya tidak patah hati 2 kali. Jadi tetap jujur ya, walaupun itu sakit begitu ya. Sakit Mbak, sakit banget, tapi lebih baik anak itu tahu dari awal daripada kita berbohong, karena nanti akan ada 2 kemungkinan. Kalau kita bohong sama anak, pada saat mereka remaja, mereka akan rebel against that. Nah, itu dia. Kita merasa dibohongi oleh ibu yang harusnya jadi sumber kepercayaan. Itu jadi memang sebaiknya jujur aja sih Mbak. Percaya deh, anak-anak itu akan baik-baik saja di saat ibunya baik-baik aja. Mungkin kalau Mbak Adis ingat, kalau kita zamannya naik pesawat nih, kan pramugarinya selalu bilang ya, kalau masker oksigen turun, yang pertama harus pakai kan kita, baru kita bantu anak kita. Jadi memang itu juga sama dengan di single moms, kita kuatkan diri kita dulu, nanti pelan-pelan kita ngomong ke anak. Berarti intinya kita kuatkan diri kita dulu, berada dalam level self acceptance, baru kita bisa berkomunikasi dari hati ke hati ke anak begitu ya, Mbak Maureen. Mungkin nggak perlu sampai self acceptance-nya nggak perlu full 100% dulu Mbak, tapi tetap berproses ya gitu. Tapi di saat kita sudah agak tenang sedikit, sudah mulai emosinya nggak berantakan, nah carilah waktu untuk ngomong ke anak. Contoh pengalaman pribadi saya, anak saya belum genap 3 tahun waktu saya pisah. Itu saya ngasih tahu dengan bahasa sesederhana mungkin. Dan kemudian saya carikan buku-buku yang
bisa menggambarkan perceraian itu seperti apa. Kira-kira gitu, Mbak. Jadi ada beberapa pilihan-pilihan yang memang harus dilakukan, walaupun memang itu sakit, tapi memang ada beberapa komunikasi yang bisa tetap dilakukan begitu kepada anak untuk menjelaskan bagaimana kemudian pernikahan itu tidak bisa dilanjutkan begitu. Nah itu kalau soal perceraian gitu ya, dan juga apalagi kalau misalkan dalam kasusnya adalah karena umur ataupun karena usia begitu ya, atau ditinggal meninggal begitu ya, Ya. Mbak Mauren. Nah, apa tandanya kita itu membutuhkan profesional psikolog begitu untuk kita bisa setidaknya membangun kepercayaan diri kita untuk menjadi single moms begitu, lebih kepada level self acceptance seperti apa Mbak? Bisa dibagikan nggak Mbak untuk case-case Ya. pernikahan seperti apa gitu? Betul, memang ada beberapa kasus-kasus yang di kami pun sebagai komunitas biasanya kami sarankan untuk berkonsultasi dengan pakar ahlinya. Contohnya untuk kasus-kasus ekstrim seperti KDRT ya Mbak. Nah, KDRT ini kan bentuknya juga macam-macam. Ada yang psikis, ada yang emosional, ada yang even secara financial juga ada gitu kekerasan gitu ya dalam rumah tangga. Nah, biasanya KDRT ini menyisakan trauma yang untuk beberapa korban itu sulit untuk diobati sendiri, Mbak. Gitu. Jadi mereka memang butuh banget dukungan profesional, dan beruntungnya sekarang kan kalau teman-teman yang mungkin hanya punya BPJS gitu ya Mbak, sekarang kan konsultasi ke psikolog sudah di cover oleh BPJS ya, jadi itu sesuatu yang sangat membantu. Dan saya juga selalu bilang ke teman-teman, jangan sungkan, jangan malu, karena kalau kita merasa kita tidak sanggup, it's okay to ask for help. Gitu. Jadi nggak perlu kita pendem sendiri gitu Mbak. Itu biasanya di kasus kekerasan dalam rumah tangga begitu. Apa sih Mbak yang menjadi tanda begitu ya kalau saya butuh nih ke psikolog untuk untuk bisa paling nggak bisa tahu seperti apa saya bisa menerima ataupun bisa lebih percaya diri untuk menjalani kehidupan. Dalam tandanya apa Mbak supaya kita bisa saya butuh nih untuk ke psikolog gitu. Ya, ini penting banget ya infonya. Mungkin kalau teman-teman ada yang merasa benar-benar sudah tidak sanggup untuk menjalani hidup, masuk fase depresi yang mendalam, Mbak. Depresinya ini yang udah sampai bangun tidur aja rasanya nggak sanggup, ngurus anak rasanya udah nggak sanggup, gitu ya. Atau ada tendensi karena tidak mampu mengelola emosi, ini anak yang jadi sasaran. Itu juga ada. Dan itu juga sebaiknya buru-buru cari bantuan profesional karena nanti bahaya untuk si anak gitu kan. Jadi memang kita harus berusaha peka sih Mbak sama diri sendiri ya, mendengar dan melihat kalau memang benar-benar dirasa sudah amat sangat nggak sanggup, tolong dengan amat sangat jangan sungkan mencari bantuan profesional. Mungkin ciri-cirinya itu sih Mbak. Nah itu dia, kalau misalkan memang sudah tidak sanggup begitu ya, depresinya kira-kira sudah mendalam, berarti kita butuh bantuan dari profesional, psikolog, psikiater begitu ya. Nah kalau untuk self acceptance-nya sendiri Mbak, tanda-tandanya apa sih Mbak? Kita sudah tahu kita sudah self acceptance nih. Tanda-tandanya apa Mbak? Tanda-tandanya kita sudah self acceptance itu adalah satu tadi, kita sudah menerima diri kita seutuhnya, seapa adanya kita. Kita tidak lagi mencari validasi diri dari orang lain, dari entahlah dari banyaknya likes di Instagram kita, gitu ya. Jadi dari faktor-faktor eksternal. Kemudian yang pasti kita merasa lebih tenang sih Mbak, karena self acceptance ini sangat terkait dengan happiness gitu. Jadi ada ketenangan jiwa yang kita rasakan di saat kita sudah seutuhnya menerima diri sendiri, kita
percaya, kita yakin kita ini berharga loh. Tuhan tuh sayang banget sama gue. Yang udah gitu tuh Mbak. Jadi walaupun ada badai, ada apa, orang bilang, oh masalah nggak akan berhenti datang. Yes, masalah akan selalu datang. Seumur hidup kita pasti masalah akan selalu ada. Tapi kita sudah punya kemampuan untuk resilience juga Mbak. Lebih apa ya, daya lenting kita tuh lebih tinggi jadinya. Kira-kira begitu Mbak. Oke, Mbak Maureen ini kan pernah menulis kalau rasa sakit yang kita alami secara emosional ini terhadap orang lain sebetulnya bukan semata-mata tentang orang lain saja, tapi juga tentang diri kita. Nah, bagaimana caranya agar kita ini bisa memaafkan? Memaafkan itu paling susah ya. Betul, memang memaafkan nih. Memaafkan tidak hanya diri sendiri, tapi juga berdamai dengan keadaan gitu loh. Betul, itu emang berat ya Mbak ya. Dan lagi-lagi itu berpulang pada proses namanya memaafkan. Itu butuh kesadaran kita juga bahwa terkadang kita memaafkan orang lain itu bukan untuk si orang itu gitu loh Mbak, tapi untuk kita. Kenapa? Supaya langkah kita ke depan tidak lagi membawa dendam, bawa amarah, bawa bagasi gitu loh Mbak. Karena udah lewat kan. Kita mau marah, mau dendam seperti apapun, udah terjadi gitu ya. Iya, udah nasi udah jadi bubur gitu, nggak bisa diapa-apain lagi. Ya udah kita tinggal buburnya itu bisa dikasih bubur ayam atau gimana gitu ya. Bener Mbak. Jadi tinggal dari kitanya aja untuk melihat ini dari sudut pandang yang seperti apa. Tapi memang memaafkan diri sendiri itu kalau dalam perjalanan itu udah apa ya Mbak istilahnya, ultimate destination-nya memaafkan diri sendiri. Karena ini yang berat sekali, karena dan ini juga tersangkut dengan terhubung dengan self acceptance Mbak. Karena di saat kita belum bisa memaafkan diri kita, self acceptance-nya belum 100% Mbak. Gitu. Dan butuh apa ya? Kesadaran, awareness utuh untuk bisa ya, aku memaafkan diriku sendiri. Ini ngomong begini aja aku terharu nih Mbak. Maaf. Saya ntar ada tisu dulu nggak ya? Gitu. Ya karena memang apa ya, di saat kita sudah betul-betul bisa memaafkan diri sendiri, yakin dan percaya langkah kita ke depan tuh lebih ringan. Itu sih. Jadi memaafkan diri sendiri dulu berarti itu ya, itu kunci yang paling utama ya Mbak Maureen ya. Betul banget. Nah dalam proses memaafkan diri sendiri dulu, apakah bisa kita solo journey gitu ya, maksudnya ya bergerak sendiri atau memang butuh orang lain begitu Mbak? Sebetulnya it is a solo journey Mbak. Journey-nya ke dalam. Oh. Karena kita nggak bisa mengharapkan orang lain untuk membantu kita dalam proses. Iya mungkin mereka bisa mendukung, bisa kayak pupuk kita sabar ya, kuat ya, bisa ngasih pelukan gitu ya sebagai sahabat atau sebagai teman dekat. Tapi PR terbesar itu ada di kita sebetulnya. Kitanya yang mesti berproses, yang mesti memeriksa luka-luka batin kita apa aja. Siapa sih yang menyakiti aku dan aku harus memaafkannya gitu kan. Itu apa ya, perjalanan ke dalam dan self contemplation yang memang nggak gampang sih Mbak. Itu saya juga ngelewatinya lumayan jatuh bangun ya, berdarah-darah. Boleh berapa tahun Mbak, bisa dibisikin aja ke saya gitu. Nanti aku jawab ya. Gitu, kira-kira. Nah itu kan tadi kita ngebahas soal bagaimana kita bisa apa ya, memperbaiki dan juga memaafkan diri sendiri kita dalam apa ya, soal individu kita gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita bisa membantu orang lain yang tengah saat ini tengah struggling gitu ya untuk bisa dalam level self acceptance gitu. Apa yang bisa kita bantu gitu sebagai individu? Misalkan kita punya keluarga yang tengah mengalami apa ya, perceraian atau masalah rumah tangga begitu yang sampai akhirnya ya single moms, atau teman atau seperti apa, teman kerja atau apa yang bisa kita bantu sebagai individu? Yang pertama mungkin
perluas empati kita ya Mbak. Karena dengan kita punya empati lebih, kita bisa berelasi dengan perasaan sahabat kita, keluarga kita, teman kita. Dan empati juga akan melahirkan yang lain, yaitu non-judgmental, Mbak. Jadi teman-teman kita yang lagi struggling ini sebetulnya kebanyakan itu tidak butuh solusi. Sebetulnya, Mbak. Butuhnya tuh cuma didengarkan gitu ya. Didengarkan, betul. Didengarkan, dirangkul, disupport, divalidasi bahwa it's okay to be not okay. Gitu ya. Kita tidak harus memberikan dia solusi kecuali dia memang minta, Mbak. Gitu. Jadi di Single Moms Indonesia saya pernah sharing, sebetulnya kalau ada yang curhat, kita bisa tanya ke orang ini, kamu satu butuh solusi atau kamu butuh empati? Kalau kamu butuh solusi, yuk aku bantuin mikir, gitu ya Mbak. Kalau kamu cuma butuh empati, aku peluk kamu anytime, aku siap. Kamu mau nangis, silahkan aku temenin. Gitu. Jadi mau telepon berapa jam gitu ya udah saya dengerin gitu ya. Benar. Jadi bisa ada untuk mereka sih Mbak itu untuk as emotional support ya. Jadi yang harus kita perluas adalah empati kita dulu begitu ya. Betul. Oke, Mbak Mauren, apa mindset yang harus dijaga agar kita ini bisa selalu ingat dan untuk jangan terlalu keras kemudian terhadap diri sendiri bahwa kurang kita ini. Nah tadi yang Mbak Mauren bilang kita tuh gampang banget ngelis nih apa aja nih kurang kita, tapi giliran apa ya lebihnya saya ya gitu, bingung ya kan? Betul. Dan kadang-kadang juga pertanyaan itu suka keluar kalau jawab interview kan Mbak, gitu loh, suka jelaskan 5 kelebihan kamu dan 5 kekurangan kamu, langsung gagap. Masuk gitu. Bener. Mungkin apa ya Mbak, kita itu memang bisa dimulai dengan yaitu tadi, menghargai hal-hal positif yang kita sadari tentang diri kita. Dimulai coba mungkin bisa mulai dengan journaling, gitu ya. Kita menulis di buku. Journaling ini kan juga bisa jadi bentuk terapi. Asal jangan nulisnya di medsos ya. jangan. Itu jejak digital. Tidak disarankan, Mbak. Gitu. Jadi selanjutnya. Ya, mulai dari langkah kecil itu, journaling boleh. Kemudian, ya nggak apa-apa list aja kalau kamu misalnya lagi iseng gitu ya. Di list, mulai dari 10 dulu deh. 10 things I love about myself. Itu PR banget Mbak sebenarnya. Karena kita tidak terbiasa, kita tidak pernah diajarkan self-love dari kecil. Oke. Itu sebenarnya harus yang penting banget ya? Banget Mbak, karena dasarnya dari situ. Gitu kan. Apalagi, gimana ya, maksudnya warisan didikan orang tua kita zaman dulu kan tidak se-open orang tua zaman sekarang gitu ya Mbak ya, yang lebih terekspos dengan self-love, self-acceptance. Orang tua zaman dulu, lu dikasih makan, di sekolahin udah cukup, boro-boro dipeluk gitu kan Mbak. Nah itu ada hubungannya nanti dengan inner child wound. Jadi luka diri kita, luka batin kita pada saat kita kecil. Nah, itu juga salah satu bagian yang perlu kita gali sebetulnya supaya kita bisa sampai ke self-acceptance. Tadi Mbak Mauren juga mau kasih tips nih kan buat kawan puan, bagaimana kemudian kawan puan ini bisa pelan-pelan gitu, nggak perlu cepet-cepet deh gitu kan, walaupun oke lah, nggak hanya single moms ya gitu, mungkin ada juga yang sekarang masih single ya kan, yang menyaksikan kita di sini ya kan, bagaimana, atau dia lagi pacaran putus atau segala macam. Nah itu dia self acceptance-nya, bagaimana triknya dan juga tipsnya Mbak untuk bisa dibagikan kepada kita semua. Ya, nah yang pertama pasti kita itu perlu sekali untuk baik sama diri sendiri Mbak. Kadang-kadang mikir baik sama diri sendiri. Nomor 1 baik sama diri sendiri. Be kind to yourself. Kadang sadar nggak sih Mbak, kita itu kalau sama temen, wow baik banget. Iya ya, traktir sana, traktir sini, ya ngopi di mana, ngopi di sini gitu kan. Iya. Tiap weekend, ntar giliran tengah bulan udah pusing ya.
Terus lebih apa ya? Kita lebih gampang memaafkan teman sendiri daripada memaafkan diri kita kan. Gitu, sebetulnya. Nah, dengan kita baik sama diri sendiri, merangkul diri sendiri, Mbak, itu sebenarnya juga sudah satu latihan untuk menuju self acceptance. Dimulai dari itu dulu. Kita baik dulu deh sama diri kita. Kalau yang sebelumnya kita itu keras banget sama diri sendiri, kayaknya yang menuntut lo tuh mesti begini, lo mesti Ada begini. target lo harus Ya, begini, 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 begitu. betul. Betul sekali, Mbak. Dan apalagi kalau kita bikin kesalahan ya. Waduh, kita tuh kayaknya bisa mencaci maki diri kita sendiri dengan aduh kayaknya kalau ditulis di sosmed kita udah dijulitin orang, Mbak. Nah, itu kadang kita suka nggak sadar ya, kita melakukan itu di keseharian kita gitu loh. Kita terlalu keras sama diri sendiri. Saya juga dulu seperti itu, kayak yang salah dikit bisa ngomong ke diri sendiri, lu bego banget sih, gitu ya. Nah, ya ini terima kasih ada slide-nya ya Mbak ya. Nah, ini dia nih ditampilkan. Ya, jadi itu yang pertama, be kind to yourself, rangkul dirimu sendiri. Untuk proses ini kita fokus pada diri sendiri karena ini kan untuk kita sendiri ya, gitu ya. Yang kedua, hadapi semua perasaan takut. Kadang-kadang nih kita yang menghalangi kita itu, Mbak, kita mau nyoba sesuatu belum apa-apa udah tadi ada ininya ya, ada di Mentimeter ya, overthinking. Overthinking. Iya betul. Itu Udah belum dijalani, belum dihadapi, udah pikirnya jauh banget ya kan. Bener, udah ketakutan, nggak jelas gitu kan ya Mbak. Akhirnya itu menghentikan kita untuk mencoba hal-hal baru. Justru kalau kita nanti self-acceptance-nya, mudah-mudahan ya teman-teman ya, sudah 100%, you go through what you feel. Karena di ujung rasa takut itu ada banyak sekali hal-hal baik Mbak. Jadi saya tuh percaya kalau kita takut melakukan sesuatu, justru lakuin aja. Kita pernah tahu hasilnya. Iya. We just give our best, we do our best. Nanti hasil finalnya ya udahlah, tergantung yang di atas, gitu kan Mbak. Betul. Nah ini nyambung sama yang nomor 3 nih Mbak, stay positive. Stay positive. Ya, walaupun kita sebagai manusia kita kan punya emosi ya Mbak ya. Kita nggak mungkin positif 100% terus, itu mustahil gitu ya. Tapi paling nggak kita berusaha melindungi vibes kita masing-masing gitu. Di sekeliling kita, kita bergaulnya pilih juga lah teman-teman, orang-orang yang positif. Karena jangan teman-teman yang toksik ya. Betul Mbak, jangan yang toksik, jangan yang julid, yang hobi ngegosip. Aduh jangan deh, karena apa? Nanti kita akan jadi seperti mereka. Betul. Kita akan kebawa energi negatifnya itu. Jadi saya yakinlah teman-teman udah tahu ya sebetulnya udah paham banget lah ya soal itu. Udah tahu kok Mbak ini semua tuh. Sebetulnya udah ada di diri kita, cuman memang prakteknya agak sedikit menantang gitu ya. Dan yang keempat, ini agak PR sih sebetulnya, accept imperfection. Karena seperti yang saya bilang tadi, ya namanya manusia kan, nggak ada yang sempurna, tapi kita semua sebetulnya sempurna di mata Sang Pencipta. Gitu, Mbak. Jadi bisa, untuk proses menerima ini tuh, sebaiknya memang dimulai dengan tidak membanding-bandingkan diri kita dengan influencer lah yang bisa suntik putih gitu ya Mbak ya. Udahlah, terima aja diri kita apa adanya. Yang penting kita tetap aja kita cantik kan, relatif cantik itu relatif gitu ya. Iya sih. Betul. Yang penting sehat ya Mbak. Hari gini. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini yang pasti harus sehat secara jasmani dan juga sehat secara mental gitu ya. Betul, itu penting banget. Jadi memang ya kita merangkul semua ketidaksempurnaan kita. Ini juga mungkin tadi nyambung dengan yang nomor 1 ya, be kind to yourself. Karena saya pernah baca satu quote dari Maya Angelou. Maya Angelou bilang gini Mbak, if I know better, I would do better. Ini jadi mantra saya waktu saya proses sampai ke full self-acceptance. Jadi saya bisa memaafkan diri saya untuk hal-hal yang mungkin dulu saya lakukan karena saya nggak tahu, gitu ya. Tapi sekarang saya udah tahu, saya bisa melakukan yang lebih baik. Gitu. Itu sama dengan proses perjalanan self-acceptance ini. Nah, terus yang nomor 5 ini sebetulnya kalau bahasa zaman now ya Mbak, ojo baper ya Mbak. Iya pasti dong, janganlah. Benar. Jadi kita
balik lagi kita tidak pernah bisa mengendalikan bagaimana orang lain bersikap, berucap, bertingkah, kita nggak bisa kendaliin. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Gitu. Jadi ya udah, lepasin aja, kalau kata Elsa, let it go ya. Let it go, Ya. let it go. Nah, ini yang keenam, change your narrative. Naratif ini dalam arti kita ini pada dasarnya punya cerita kehidupan masing-masing yang kita ulang-ulang terus, Mbak. Dan ini tanpa sadar kita lakukan sebetulnya. Kalau ditanya, lo kenal nggak sih diri lo sendiri? Banyak yang nggak bisa jawab, Mbak. Siapa sih Maureen ini? Siapa Mbak Adis yang sebenarnya? Siapa saya? Dalam ya Mbak nanya ya, maaf. Nah itu kita pasti punya narasi cerita siapa kita sebenarnya gitu Mbak. Dan kadang narasi-narasi ini terbentuk juga karena faktor eksternal. Ada omongan-omongan orang tua kita mungkin yang kita bawa. Mungkin kita dulu dianggap, dulu saya waktu kecil nih Mbak, saya selalu dimarahin sama mama saya karena dibilang saya tomboy. Hobinya naik pohon. Jadi saya merasa diri saya tomboy gitu akhirnya. Jadi dari kecil karena selalu dibilang lu tomboy, lu tomboy, lu tomboy. Akhirnya itu menjadi kayak semacam identitas saya, menjadi narasi saya gitu loh. Padahal nggak 100% juga, buktinya saya masih suka pakai lipstik merah gitu ya Mbak. Jadi nah ini mungkin teman-teman bisa berlatih di rumah dengan coba deh cari narasi baru. Siapa sih kamu sebenarnya? Benar-benar mengenali diri sendiri Mbak gitu. Jadi bukan lagi kita ini ibunya siapa, anaknya siapa. Tapi proses mengenali diri sendiri dan akhirnya membuat narasi baru. Oh, saya Maureen Hitipeu, saya adalah founder Single Moms Indonesia, saya sangat passionate tentang pemberdayaan ibu tunggal. Itu narasi saya saat ini, gitu Mbak. Kalau dulu ditanya, nggak bisa ngomong Mbak. Oke. Gitu ya, kira-kira ya. Dan di sini juga tadi kita sudah bahas ya Mbak ya, forgive, memaafkan diri sendiri dan orang lain, kemudian percaya sama diri sendiri. Kadang-kadang kita suka lupa bahwa sebetulnya jawaban-jawaban dari pertanyaan kita itu sudah ada di dalam sebetulnya. Hanya yang perlu kita lakukan adalah hening. Kalau bisa meditasi-meditasi, dengarkan suara hati, semua jawabannya ada di situ. Kemudian yang 9, jangan menyerah. Apapun yang terjadi pokoknya jangan menyerah. Kalau capek istirahat boleh, ya ngaso dulu, cari teman ngopi-ngopi kayak yang tadi dibilang Mbak Adis gitu kan, nggak apa-apa. Tapi jangan menyerah karena jalan hidup kita masih panjang dan kita nggak pernah tahu dampak positif apa yang bisa kita bagikan untuk semesta. Gitu. Kemudian perlu diingat, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Self acceptance itu adalah sebuah proses perjalanan ke dalam yang tidak ada timeline-nya, nggak ada deadline-nya. Bisa aja prosesnya ini seumur hidup, ya nggak apa-apa, dijalanin aja. Saya juga masih berproses kok Mbak. Belum, kadang-kadang ada hari di mana saya ngerasa, oh nggak, lagi self acceptance-nya lagi turun nih. Iya, pasti kan ada up and down-nya ya. Betul banget Mbak. Oke, itu tadi 10 tips untuk melatih self acceptance yang sudah dibagikan oleh Mbak Maureen. Nah, sekarang kita akan lihat nih ya Mbak Maureen, ada 3 pertanyaan dari kawan puan yang pastinya sudah dikurasi oleh panitia. Kita akan lihat seperti apa pertanyaannya. Oke. Nah, ini dia nih dari Rula di Depok. Ngomongin tentang 5 stages of grief, mungkin nggak sih Mbak kita tetap ada di circle ini bahkan sesudah sempat merasa bisa menerima diri sendiri, namun seiring berjalannya waktu ini kembali lagi ke stage-nya begitu. Iya, ini pertanyaannya bagus nih. Hai Rula, Rula salah satu anggota Single Moms Indonesia. Mungkin boleh bantu dijelasin nggak stage-nya yang mana? Maaf, stage-nya yang mana Rula? Yang anger kah, yang denial kah, atau apa gitu ya? Ada denial, ada anger, ada bargaining, depression, dan terakhir acceptance. Kalau salah satunya gitu, belum dibalas lagi berarti ya? Anger Mbak.
lebih ke anger. Oke, Rula sebetulnya memang kayak yang aku bilang tadi ya Mbak, five stages of grief ini juga tidak ada timeline, tidak ada deadline-nya. Karena mungkin kalau Rula sadar bahwa stuck-nya itu atau balik lagi ke stage yang anger, mungkin ada rasa emosi marah yang belum beres, gitu. Belum Bisa jadi selesai ya. itu, belum selesai, betul Mbak. Kemungkinan seperti itu ya. Tapi balik lagi, jawabannya sebetulnya Rula tahu nih, gitu. Tinggal disadari dan jangan terlalu keras, jangan memaksakan diri. Aku harus keluar dari anger. Ya nggak bisa kalau orang lagi emosi, lagi marah kan kita nggak bisa maksa ya Mbak untuk udah lu jangan marah gitu Pak. Itu karena emosi itu seperti hantu, makin dilawan dia nongol terus. Jadi Nggak mudah usah dilawan. nggak usah dilawan, dirasain aja Rula. Mungkin boleh dicoba kalau misalnya perasaan itu keluar, angernya lagi kerasa banget, coba ditulis. Apa sih yang bikin kamu marah? Apakah ada triggernya? Apa karena melihat muka Pak mantan? Biasa teman-teman manggilnya mansu nih Mbak, mantan suami. Oh, Mansu, oke. Atau Betul. mungkin bisa meditasi, ya nggak sih Mbak? Menjadi salah satu yoga, ya nggak sih? Betul, banyak cara-cara yang bisa teman-teman coba untuk apa ya, paling tidak mengenali si emosi ini sebetulnya. Karena emosi juga kalau kita pendam terlalu lama juga nggak sehat sebetulnya. Nanti bisa apa ya, bisa jadi penyakit. Mudah-mudahan sih enggak. Oke, jadi kita harus manage juga ya dan tahu dulu nih triggernya apa nih kita bisa sambil masih berada di anger itu ya Mbak ya. Betul, iya betul. Oke, Mungkin ada yang belum mudah. beres aja. Oke, mudah-mudahan untuk Mbak Rula tadi kawan Puan bisa terjawab ya dari Mbak Mauren. Oke, kita akan lihat pertanyaan selanjutnya dari kawan Puan. Ini dari Rizka dari Lampung. Apa hal utama yang harus dilakukan agar mampu berdamai dengan diri sendiri ketika baru bercerai dari pasangan? Ada masa-masa kritis, ada masa-masa galau begitu ya. Bisa balik lagi atau enggak gitu ya. Mau pilih balik lagi atau lurus lagi ke depan gitu. Betul. Iya Mbak Rifka, terima kasih pertanyaannya. Memang di awal itu pasti berat ya Mbak. Saya juga mengalami itu, namanya perpisahan itu, perceraian tidak ada yang happy-happy lah gitu ya. Namanya juga perceraian kan. Nggak apa-apa Mbak, saranku mungkin boleh coba meditasi. Kalau belum biasa meditasi, sekarang banyak aplikasi yang guided meditation. Jadi kita dengerin aja, nanti disuruh ngapain, disuruh mengatur nafas gitu ya. Nanti dari situ kita belajar untuk mengenali emosi-emosi dan perasaan-perasaan kita. Jadi sadar utuh bahwa oke, aku lagi marah, aku tersakiti. Nggak apa-apa, memang itu yang sedang aku rasakan saat ini. Jadi nggak perlu denial juga, nggak perlu memaksakan diri untuk cepat-cepat move on, apalagi cepat-cepat cari pengganti, mohon jangan ya Mbak. Jadi berdamai, apa ya, cari cara untuk menerima fakta bahwa oke, pernikahan aku sudah selesai, jodoh kami sudah sampai di sini, ini sudah ditentukan oleh yang punya master plan gitu ya, oleh Tuhan. Jadi diterima, cari cara untuk menerima itu, cari cara untuk memaafkan Pak mantan, cari cara untuk memaafkan diri sendiri. Pelan-pelan bisa kok, berproses aja. Mudah-mudahan Dan membantu ya. lalui dan nikmati setiap prosesnya begitu ya Mbak Mauren ya. Oh, betul Mbak. Karena nggak ada yang instan ya Mbak. Cuma mie aja yang instan ya Mbak ya. Jadi masih masak air dulu kan Mbak. Oke, selanjutnya kita langsung ke next pertanyaan dari kawan Puan. Kita lihat bersama. Ini dari Palembang namanya. Ya, tadi aku tidak bisa melihat. Asni Januar. Oke. Pertanyaannya, bagaimana menimbulkan kepercayaan diri bahwa kita mampu melakukan kegiatan di luar rumah? Pertanyaannya bagus sih. Mbak Asni, terima kasih pertanyaannya ya.
untuk menimbulkan kepercayaan diri, kita sadar dulu Mbak, bahwa mungkin bisa dimulai dari afirmasi positif ke diri sendiri. Jadi ucapkan ke diri sendiri, misalnya habis doa, habis sholat, gitu ya, ucapin aja. Aku sanggup, aku mampu, aku kuat. Bisa kok kerja di luar rumah. Kalau mungkin mbaknya mungkin ada ngerasa bersalah harus meninggalkan anak, jangan. Karena sebagai ibu tunggal ya mungkin itulah yang harus kita lakukan. Itu ya, sebagai tulang punggung keluarga. Kalau kata teman-teman, yang tadinya tulang rusuk jadi tulang punggung Mbak sekarang. Ya nggak apa-apa, memang itu fase yang harus kita lalui. Itulah perjuangan kita sebagai ibu. Mbak pelan-pelan tumbuhkan kepercayaan diri. Nanti di saat tenang bekerja di luar, anak pun akan tenang. Karena saya pernah ngalamin juga Mbak, waktu saya harus kerja lagi full time, ninggalin anak di rumah, sayanya nggak tenang, di rumah anaknya rewel. Karena itu balik lagi koneksi batin ibu dan anak ini yang kenceng ya. Jadi mudah-mudahan bisa membangun rasa percaya diri ini pelan-pelan. Yaitu tadi afirmasi positif. Kalau misalnya hari besok bangun terus ngerasa aduh nggak pede, coba cari video-video YouTube yang bisa memompas semangat. Itu kan banyak tuh Mbak, atau di Instagram juga banyak banget video-video pendek yang bisa bikin kita percaya diri. Nah itu kita juga bisa menjadi bantuan untuk nge-boost gitu, kepercayaan diri kita. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak. Oke, yang pasti aku sanggup, aku kuat gitu ya. Kuat, aku mampu ya. Oke. Nah, itu tadi sesi Q&A kita. Tadi kita sudah menjawab dari pertanyaan dari kawan Puan. Ada 3 pertanyaan dari kawan Puan yang sudah dijawab oleh Mbak Maureen. Dan selanjutnya, ini juga nih, yang ditunggu-tunggu adalah, nah, audiens ini juga harus raise hand begitu ya, soal according to me dan juga menyampaikan opininya seperti apa. Karena kita akan mengundang 3 kawan Puan kita untuk dapat menghidupkan kamera dan juga mikrofonnya. Namun sebelumnya kita kawan Puan juga diminta untuk raise hand dulu begitu ya, untuk tahu ataupun yang mau untuk according to me untuk menyampaikan sebenarnya opini dari kawan Puan terkait dengan definisi menerima diri sendiri itu seperti apa. Oke, kita akan tunggu yang raise hand. Udah banyak nih. Kita akan pilih 3 ya. Nah, coba tolong panitia dipilih yang mana. Oke, Rahel. Halo Rahel. Boleh dilihat, dihidupkan kamera dan juga mikrofonnya. Halo. Halo Kak. Halo. Oke, Kak Rahel, bisa disampaikan nggak opininya terkait dengan definisi menerima diri sendiri menurut Kak Rahel itu seperti apa? Waktunya singkat aja, 2 menit aja cukup. Silahkan Kak Rahel. Iya. Jadi menurut aku itu menerima diri sendiri itu ketika kita berani memaafkan orang lain. Terus kita juga berani mengungkapkan perasaan kita gitu. Dan yang paling penting itu kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dan bersyukur dengan kondisi kita sekarang. Kita sebaiknya tidak boleh mengeluh, karena mengeluh itu akan membuat kita semakin tidak bersemangat dan semakin putus asa gitu untuk menjalani hidup kita sehari-hari gitu. Jadi harus selalu bersyukur, jangan mengeluh itu ya. Pastinya kalau kita bersyukur terus, pasti akan ada nikmat-nikmat selanjutnya yang diberikan oleh Tuhan. Betul Mbak Maureen? Setuju banget. Betul banget. Oke, thank you Kak Rahel atas opininya. Oke, kita akan pilih lagi kawan Puan selanjutnya yang raise hand. Siapa lagi nih dalam according to me di segmen kita kali ini? Karena akan ada hadiah e-wallet sebesar Rp200.000. Nah, ini dia nih, ada Leonardo. Wow, ternyata yang hadir nggak cuma kawan Puan aja nih, gitu, tapi juga ada Leonardo. Halo.
perempuan juga ternyata. Waduh. Oke. Salah berarti saya. Cewek Mbak, Oh, Leonarda, cewek. bukan Leonardo. Oh, Leonarda. Oke. Sorry. Oke, nggak apa-apa. Baik, Oke, silakan Mbak Leonarda. oke. Yang aku langsung aja ya. Yang pertama, kita tuh harus yakin dan percaya dulu bahwa Tuhan itu menciptakan semuanya baik, walaupun itu tidak sempurna. Dari situ kita akan bisa menerima bahwa ketidaksempurnaan itu sebenarnya diberikan Tuhan baik untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus selalu bisa berpikir dan belajar terus untuk berpikir positif. Dari yang pertama tadi, sehingga itu mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif bahwa kejelekan atau sesuatu Tidak yang sempurnaan. Tuhan walaupun tidak seperti yang kita inginkan ini, itu adalah sebuah jalan untuk menuju sesuatu yang baik. Itu. Sehingga itu bisa meyakinkan dan menambah kepercayaan diri kita, membuat kita kuat, membuat kita bisa berdiri lagi, menyusun tahap-tahap hidup kita berikutnya. Kurang lebih. Jadi tetap harus berprasangka baik terhadap Tuhan ya. Apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, walaupun kita menilainya, kok kita begini ya, dikasihnya begitu ya. Ya, karena apa yang diberikan Tuhan itu misteri, kita nggak tahu. Kayaknya jelek, tapi yang diberikan Tuhan itu sebenarnya baik. Nah, itu dulu yang kita ubah mindsetnya. Oke, gitu. Oke. Thank you Mbak Leonarda. Semoga selalu sehat dan juga pastinya selalu semangat ya. Oke, selanjutnya ada kawan puan dari... Oh, oke. Ini namanya Rifka. Halo Mbak Rifka. Halo Mbak Rifka. Bisa dinyalakan video dan mikrofonnya? Hai Mbak Rifka. Bagaimana? Atau ada yang lain? Halo. Oh ya, oke. Mbak Rifka. Silahkan Mbak Rifka. Oke, perkenalkan aku Rifka Aprilia. Aku adalah disabilitas netra sejak tahun 2018. Jadi tunanetra sejak dewasa, dan aku merasa banget untuk acceptance ini, penerimaan diri. Itu penting banget karena tanpa itu aku tidak akan bisa melalui cobaan terberat dalam hidupku saat ini. Jadi kita harus bersyukur atas apa yang kita dapat, atas apa yang kita hadapi, dan kita harus terus melangkah dan yakin bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita itu adalah yang terbaik buat kita, dan kita pasti bisa melewati semua itu dengan baik. Soalnya kalau kita tidak bisa menerima diri kita, pasti kita orang tidak akan bisa menerima diri kita juga. Jadi kita harus sama menerima diri, dan kita pasti bisa melalui semua ini dengan baik gitu. Jadi kita harus percaya diri kalau nanti di depan akan ada kehidupan yang lebih baik pastinya ya Mbak ya. Pasti ada yang lebih baik, benar-benar. Oke, terima kasih Mbak. Sehat-sehat selalu ya dan tetap semangat. Oke, kita akan satu lagi ya Mbak Maureen ya. Kayaknya banyak nih yang mau according to me ya. Ada Mbak Nurmayani. Halo Mbak Nurmayani. Halo. Halo Mbak Nurmayani. Silahkan dinyalakan mikrofonnya dan juga videonya. Halo. Wah, Mbak Nurmayani kayaknya terlalu lama rehat nih. Oke, udah ada nih, tapi audionya belum ada nih Mbak Nurmayani. Oke sih. Oke. Oh. Oke, kita harus lebih bersabar dulu ya. Nah, tadi ada tiga kawan puan yang memang sudah menyatakan opininya atau menyampaikan opininya terkait dengan bagaimana definisi menerima diri sendiri, begitu menurut kawan puan. Kita masih akan tunggu Mbak Nurmayani. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Nurmayani. Ya. Selamat sore, saya Nurmayani dari Lombok. Bagi saya, menerima diri sendiri itu adalah ketika saya mampu merasa cukup dan menerima kekurangan serta kelebihan saya.
Kemudian ketika saya mampu berbuat untuk diri saya sendiri dan anak saya serta keluarga saya. Serta ketika saya mampu untuk tidak mengeluh lagi atas kondisi yang ada saat ini. Seperti itu. Jadi ketika saya sudah merasa bahwa saya mampu menerima kekurangan dan kelebihan saya, kemudian saya mampu merasa cukup dengan apa yang ada dan kemudian saya tidak lagi mengeluh atas kondisi saya yakin Allah akan memberikan jalan terbaik untuk hidup saya. Seperti itu, terima kasih. Jadi stop complaining ya Mbak ya. Yep. Stop complain. Oke, terima kasih dan tetap semangat, selalu sehat ya Mbak ya. Amin, terima kasih sama-sama. Oke, selanjutnya nih Mbak Mauren, ternyata ada kawan puan kita, namanya Ragu Theodolfi. Halo. Kak Ragu? Iya. Selamat sore, Mbak Mauren. Halo, Mbak. Iya, saya Ragu Theodolfi dari Kupang. Oh, Ya, salam dari NTT untuk semua kawan puan di seluruh salam Indonesia. Bagaimana saya bisa menerima diri saya sendiri, menerima kemampuan kita untuk menerima diri sendiri adalah ketika kita tadi mampu untuk menerima kekurangan kita, mau bergerak, mau belajar untuk move on dari situasi yang kadang ini sangat menyakitkan dan membuat depresi, Mbak. Saya setuju tadi dengan pendapat Mbak Mauren bahwa dalam proses perjalanan ini pasti akan membuat depresi. Dan itu memang kita harus belajar untuk keluar. Sulit, sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi saya percaya ketika kita menyerahkan semuanya, kita bersyukur dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu pasti memberikan sesuatu hal kepada kita, itu pasti ada maknanya, ada artinya. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini, kita harus kuat, tabah untuk menerima, kita jalani prosesnya, memang itu menyakitkan, tapi percaya bahwa ketika kita menjalani dengan baik, ketika kita keluar, kita akan heran sendiri, kok bisa ya saya melewati proses ini? Sakit, tetapi itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang memang harus kita lewati. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak dari Nusa Tenggara Timur. Wah, jauh sekali dari Kupang begitu ya. Ya itu tadi, kalau Tuhan sudah memberikan ujian kepada kita, berarti Tuhan percaya kalau kita ini mampu ya Mbak Mauren ya. oh, betul sekali. Jadi kita mungkin salah satu reminder hari ini ya Mbak ya, untuk tidak lagi bertanya ke Tuhan, kenapa saya? Gitu Mbak. Why me? Why me? Yes, karena mungkin Tuhan akan ngejawab ya why not? Gitu kan. Karena kita sanggup sebetulnya, kita bisa melalui kok. Bener banget tadi yang dibilang. Oke, tadi kita sudah mendengar according to me dari kawan-kawan puan yang hebat dan juga semangat pastinya untuk menjalani hidup. Kita akan mengajak kawan puan untuk ikut serta dalam kuis. Kawan puan diharapkan menjawab pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Oke, kita lihat nih. Jawabannya di kolom chat. Jawaban pertama dan juga benar ini mendapatkan Rp150.000. Oke, dengan format nama dan juga domisili. Yang pertama, ini dia. Kita bacakan ya. Formatnya nama, domisili, 1, 2, 3. Yang pertama, pertanyaannya adalah sebutkan minimal 2 kanal apa saja yang ada di website para puan. Yang kedua, apa slogan dan juga tagline dari para puan? Nah, kalau tadi yang ingat nih ya, saya sudah tadi menyinggung di depan. Oke, dan yang ketiga, setiap hari apa saja podcast para puan tayang di Spotify dan juga di YouTube. Waduh, ayo cepat dan juga benar, serta tepat. Nanti akan ada hadiah Rp150.000. Wah, lumayan sekali ya. Oke. Itu tadi 3 pertanyaan ya. Kita akan lihat siapa saja yang sudah menjawab. Oke. Kita akan ke segmen selanjutnya berarti. Pertanyaannya. Oke, pertanyaannya tadi saya akan
ulangi lagi. Ini ada yang pertama, sebutkan minimal 2 kanal apa saja yang ada di website Para Puan. 2 kanal apa saja yang ada di website Para Puan. Yang kedua, pertanyaannya apa slogan atau tagline dari Para Puan? Oke, yang ketiga, setiap hari apa podcast Para Puan tayang di Spotify dan juga YouTube? Oke, lanjut. Oke, kita akan lihat nanti siapa saja yang sudah menjawab pertanyaan dengan benar dan juga tepat. Oke, tadi lanjut lagi pertanyaannya, saya ulang lagi. Sebutkan minimal 2 kanal apa saja yang ada di website Para Puan, slogannya apa saja, dan juga tagline Para Puan. Setiap hari apa podcast Para Puan tayang di Spotify dan juga YouTube. Oke, ini dia. Selanjutnya kita akan ke segmen 6. Saya akan memberikan kesempatan terakhir kepada Mbak Mauren ya. Halo Mbak Mauren. Halo. Mbak Mauren, bisa disimpulkan dan juga bisa diberikan closing statement, tadi juga sudah dibagikan kepada kita apa saja tips dan juga trik untuk mencapai level self-acceptance begitu ya. Silakan Mbak Mauren, singkat saja. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatannya berbagi sore ini dengan kawan Puan semua. Pesan saya, dear kawan Puan, percayalah kamu sudah diciptakan dengan spesial dan unik. Tuhan dan semesta begitu mencintaimu. Kamu berharga dan kamu cukup. Cintai dirimu sendiri dan terima dirimu sendiri seapa adanya. 100% terima dirimu, dan penerimaan diri ini adalah sebuah proses. Jadi, yuk kita mulai hari ini untuk menuju self-acceptance. Terima kasih. Oke, jadi cintai dirimu, hargai dirimu, dan pastikan percaya diri untuk langkah ke depan. Akan ada kejutan-kejutan manis yang akan menanti di depan, begitu ya Mbak Mauren ya? Betul sekali Mbak. Dan pastinya nikmati semua prosesnya ya Mbak Mauren ya? Karena semua orang berbeda ya prosesnya. Ada yang 1 tahun, ada yang bisa 6 bulan, begitu ya. Jadi nikmati saja prosesnya. Betul sekali. Kalau ada jatuh bangun nggak apa-apa, dinikmati aja. Oke, terima kasih Mbak Mauren udah bisa hadir di acara Para Puan, Arisan Para Puan episode 3 kali ini. Semoga ini bisa menjadi apa ya, pengingat kita supaya kalau ada yang saat ini menyaksikan masih dalam keadaan depresi, coba bangkit begitu ya Mbak Mauren ya. Betul sekali, mudah-mudahan paling tidak sesi kita hari ini bisa mengingatkan teman-teman Para Puan bahwa kita semua berharga, kita semua cukup. Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Mauren. Dan tidak lupa, saya Disti akan terus mengingatkan kawan Puan untuk mengisi survei kuesioner. Kita akan lihat di visual layar. Nah, ini dia. Berikan tanggapan Anda seputar Arisan Para Puan dengan mengunjungi link di bawah ini. Oke, bisa langsung berikan tanggapan dari kawan Puan seputar Arisan Para Puan di episode 3 kali ini. Oke, selanjutnya terima kasih sudah hadir untuk kawan Puan yang join di Zoom ataupun di YouTube dan juga kanal-kanal media sosial Para Puan. Terima kasih untuk kawan Puan, bahwa pastikan semangat dan juga percaya diri. Kawan Puan bisa melewati ini semua. Aku berharga, aku cukup pastinya. Oke, kita akan lihat bagaimana Para Puan, sosial media Para Puan, kita akan tampilkan di layar. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kunjungi website dan juga sosial media kami di Instagram, kemudian ada di Twitter, Spotify, ada di Facebook, dan juga di YouTube. Nah, selanjutnya kita akan melihat challenge. Akan ada challenge juga untuk kawan Puan yang tadi belum bisa ada kesempatan di According to Me dan juga dari Q&A. Kita juga ada challenge nih. Nah, bisa langsung dibaca, ceritakan bagaimana kisahmu untuk menerima dan juga mencintai diri apa adanya. Caranya gampang deh pokoknya. Follow akun Instagram @cerita_parapuan
atau follow halaman Facebook Cerita Perempuan, atau juga bisa subscribe di YouTube channel Cerita Perempuan. Posting foto kamu dengan tema self-acceptance di Instagram feed. Kemudian tuliskan caption yang menceritakan bagaimana sih kamu bisa menerima dan juga mencintai dirimu apa adanya. Dan jangan lupa, di tag @cerita_parapuan dan pastikan Anda juga men-tag 3 teman yang lainnya sambil ajak juga mereka untuk ikut berbagi cerita. Sertakan juga, jangan lupa ini, hashtag atau tanda pagar, aku berharga, aku cukup, hashtag cerita parapuan. Tuliskan caption yang menceritakan bagaimana kamu bisa menerima dan juga mencintai dirimu apa adanya. Karena apa? Karena 5 orang dengan cerita terbaik akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp350.000. Wow, lumayan kan ya? Dari 3 Juni sampai 20 Juni 2021. Pastikan Anda ikut dan juga join di challenge ini. Oke, itu tadi bagaimana yang tidak sempat di According to Me dan juga di Q&A bisa di-challenge di Instagram dan juga media sosial. Tadi sudah saya sebutkan. Kini tiba saatnya kita akan umumkan pemenang According to Me dan juga sesi quiz. Siapa saja yang menang? Ini dia, kita lihat bersama siapa saja yang menang. Oke, langsung ya saya bacakan pemenang dari sesi quiz kita di edisi Arisan Parapuan episode 3 kali ini. Ada Kak Azizya Karimasari di Malang, ada Kak Rohmi Handayani di Cilacap, dan juga ada Kak Dini di Surabaya. Selamat untuk ketiga pemenang dalam sesi quiz. Dan untuk pemenang According to Me juga ada 3 kawan puan. Ada Mbak Leonarda Samba, selamat Mbak Leonarda. Kemudian ada Mbak Nurmayani, dan juga ada Mbak Ragu, tapi pastinya tidak ragu-ragu ya. Oke, selamat kepada seluruh kawan puan yang sudah menang. Oke, nah itu tadi kita sudah melihat pemenang dari According to Me dan juga dari sesi quiz. Kini tiba saatnya kita di penghujung acara Arisan Parapuan di episode 3 kali ini. Kami akan mengajak Anda untuk sesi foto bersama dengan membuka layar video dari kawan puan untuk mengabadikan momen. Akan ada kesempatan 3 kali, jadi pastikan Anda tetap tersenyum, sebarkan aura positif. Oke, kita akan hitung ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, dan yang ketiga, yang terakhir, ini dia. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk kawan puan yang sudah join. Tetap semangat, tetap tebarkan aura positif. Kawan puan tetap percaya diri, semangat, dan juga mampu untuk bisa menghargai diri sendiri begitu ya. Karena sesuai dengan judul kita, di episode Arisan Parapuan kali ini adalah aku berharga dan juga aku cukup. Tidak terasa ya, sudah hampir 90 menit saya Adis Larasati menemani kawan puan dalam Arisan Parapuan episode 3 kali ini. Saya Adis Larasati, terima kasih atas perhatian dari kawan puan, undur diri, sampai jumpa di Arisan Parapuan episode 4 selanjutnya, tentunya dengan tema dan juga diskusi yang cukup menarik. Saya Adis Larasati, sampai jumpa. Salam sehat dan juga stay positif.